Timnas Indonesia U23 bersiap tampil dengan wajah yang sangat berbeda. Dan perubahan besar itu datang dari sosok yang tak main-main, Gerald van den Burg. Mantan legenda Belanda ini bukan cuma datang bawa nama besar. Dia datang bawa filosofi dan gaya main yang bisa jadi titik balik buat sepak bola muda Indonesia. Dari latihan intens, disiplin taktikal, sampai pola permainan agresif ala Eropa, semuanya mulai ditanamkan van den Burg ke skuad Garuda Muda. Tekanan tinggi, pergerakan tanpa bola, sampai kecepatan transisi, semua jadi senjata baru yang siap diuji di Piala AFF U23 mendatang. Tapi, pertanyaannya, mampukah pemain kita cepat beradaptasi? Atau justru perubahan besar ini malah bikin timnas makin rapuh? Kita bahas tuntas semuanya, mulai dari filosofi van den Burg sampai potensi nyata skuad ini ke depan. Simak selengkapnya. Timnas Indonesia U23 sedang mempersiapkan diri untuk Piala AFF U23 yang akan digelar di Jakarta dan Bekasi pada 15 hingga 29 Juli 2025. Skuad berisi 28 pemain ini sudah berkumpul di Jakarta sejak akhir pekan lalu dan menjalani latihan intensif di bawah arahan pelatih kepala Gerald van den Burg. Van den Burg sendiri merupakan sosok baru di Timnas Indonesia U23. Pelatih asal Belanda itu baru dipekerjakan PSSI di awal tahun kemarin. Alhasil ada perbedaan besar antara van den Burg dengan pelatih Timnas Indonesia U23 sebelumnya. Kira-kira apakah perbedaan tersebut? Bek Timnas Indonesia U23, Muhammad Ferrari, membagikan pengalamannya beradaptasi dengan gaya melatih van den Burg. Menurutnya, pelatih asal Belanda ini menekankan dua hal utama, penguasaan bola dan komunikasi antar pemain. Fokusnya simpel, apa yang diinginkan adalah build up dan menjaga bola selama mungkin, dan juga komunikasi, ungkap Ferrari melalui akun YouTube resmi Timnas Indonesia. Ferrari termasuk salah satu pemain paling berpengalaman di skuad ini. Ia merupakan salah satu dari 3 pemain senior yang dipanggil ke pemusatan latihan ini. Bek muda ini pernah menjadi pilar penting saat Timnas Indonesia U23 lolos ke babak playoff interkontinental menuju Olimpiade Paris 2024. Tak hanya itu, Ferrari juga sudah menjadi pemain reguler di BRI Liga 1 selama 2 musim terakhir dan bahkan sudah memperkuat Timnas Indonesia senior. Manajer Timnas Indonesia U23, Ahmed Zaki Iskandar, menegaskan bahwa PSSI menargetkan gelar juara di Piala AFF U23 2025. Target yang diberikan PSSI adalah menjuarai Piala AFF tahun ini, kemudian nanti lanjut lagi dengan persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026. Jelas Zaki usai mendampingi latihan di Stadion Madia, Jakarta. Dan ingat, perubahan besar selalu datang dengan risiko. Di tangan van den Burg, Timnas U23 bisa jadi kejutan, atau justru bumerang buat kita sendiri. Jadi, siapkah Garuda Muda menghadapi semua ini? Atau Indonesia masih butuh waktu untuk benar-benar berani bersaing di level tertinggi? Kita kupas semuanya, sekarang. Bayangin, Piala Dunia antar klub digelar di Amerika Serikat. Tapi malah kayak turnamen kampung yang nunggu hujan reda. Hujan badai 2. Bukan cuma sekali 2 kali. Total 6 pertandingan harus ditunda gara-gara cuaca buruk, badai petir, sampai stadion yang nggak punya atap. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, bahkan nyebut ini lelucon. Dan mulai muncul pertanyaan besar. Amerika Serikat emang cocok nggak sih jadi tuan rumah Piala Dunia? Gawatnya, ini baru Piala Dunia antar klub. Gimana nanti 2026? Oke, kita bakal kupas tuntas gimana kekacauan cuaca ini bisa bikin FIFA malu besar. Enzo Maresca, pelatih Chelsea, meluapkan kekesalannya usai laga 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 melawan Benfica. Pertandingan tersebut tertunda 2 jam akibat cuaca ekstrim. Ia menyebut kejadian itu sebagai lelucon. Maresca juga mempertanyakan kelayakan Amerika Serikat menjadi tuan rumah turnamen besar. Pertandingan di Charlotte tersebut tertunda selama 2 jam. Badai petir terdeteksi di sekitar stadion. Setelah berjalan 4 jam lebih, Chelsea akhirnya menang 4-1 melalui babak tambahan. Ini bukan sepak bola, ujar Maresca. Saya sulit memahaminya. Lanjutnya, jika pertandingan ditunda 7 atau 8 kali, mungkin ini bukan tempat yang tepat untuk menyelenggarakan kompetisi. Pertandingan di Bank of America Stadium sempat berlangsung normal. Ini terjadi hingga menit ke-85 saat Chelsea unggul 1-0 berkat gol Reece James. Namun, laga kemudian dihentikan hampir 2 jam. Ini karena regulasi keselamatan di Asia mewajibkan evakuasi jika badai petir terdeteksi dalam radius 8 mil.
Setelah dimulai kembali pukul 00.47 waktu setempat, Benfica menyamakan kedudukan. Gol tersebut tercipta lewat penalti Angel Di Maria. Skor imbang 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir. Chelsea kemudian mencetak 3 gol tambahan melalui Christopher Nkunku, Pedro Neto, dan Kiernan Deus Burihol. Gol-gol tersebut tercipta di babak perpanjangan waktu. Bek Benfica, Gianluca Prestiani, mendapat kartu merah. Ini menambah derita timnya dalam laga yang berlangsung hingga dini hari waktu setempat. Maresca menyebut situasi ini merusak ritme timnya. Kondisi ini juga berdampak langsung pada performa pemain. Selama jeda panjang, para pemain berusaha menjaga tubuh tetap hangat. Mereka melakukannya dengan bersepeda dan juggling bola di ruang dalam stadion. Kami berada 2 jam di dalam, kata Maresca. Orang-orang menghubungi keluarga mereka untuk memastikan kondisi aman. Ada yang makan, tertawa, bermain ponsel. Setelah itu, permainan berubah total. Penundaan karena cuaca ini bukan yang pertama dalam turnamen. Benfica sendiri sebelumnya mengalami penundaan 2 jam saat melawan Auckland City. Total sudah terjadi 6 penundaan di 5 kota berbeda. Penundaan ini terjadi karena badai dan hujan lebat. Sebagian stadion Piala Dunia 2026 seperti di Atlanta, Houston, Dallas, dan Vancouver memiliki atap. Namun, banyak venue lain yang terbuka. Pilihan memindahkan turnamen ke musim dingin seperti di Qatar juga dinilai rumit. Ini bukan lagi soal ASEAN, tapi sudah sampai dibandingkan dengan Prancis. Media Vietnam akhirnya buka suara. Mereka iri, mereka gelisah, dan mereka mulai panik. Indonesia yang dulu mereka remehkan, sekarang udah kayak negara Eropa. Gak main-main. Timnas kita disebut mulai niru gaya Prancis. Tapi, bener gak sih? Atau cuma iri hati tetangga aja? Kita bongkar semua faktanya sekarang. Rasa iri dari negara tetangga kembali menyeruak. Kali ini, media Vietnam secara terang-terangan menyoroti perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Dalam sebuah artikel yang tengah viral di kalangan pecinta sepak bola ASEAN, media Vietnam menyatakan bahwa sepak bola Indonesia saat ini mengalami lonjakan luar biasa, yang bahkan dinilai memiliki pendekatan seperti negara elit Eropa, salah satunya Prancis. Tak tanggung-tanggung, dalam laporan tersebut, media Vietnam menyebut bahwa sistem naturalisasi, kekuatan finansial, hingga ambisi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir membuat Indonesia semakin sulit dikejar. Bahkan, mereka menyebut bahwa Indonesia sudah bermain di liga yang berbeda dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Vietnam iri dengan perkembangan Indonesia. Media Vietnam The Tao 247 dan Soha VN, 2 outlet yang cukup dikenal karena kerap menyoroti isu sepak bola regional,